Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak, kami dari kampus IAIN Parepare. Kami memiliki tugas mata kuliah bimbingan konseling. Ya. Ingin wawancara Bapak. Pertama, biodata dulu Pak. Biodata dulu. Sama nama Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman Langka, SPD. Saya lulusan dari Universitas Negeri Makassar, khususnya jurusan Sendra Tasik, yang kebetulan sekarang mengajar di MTSN Negeri 2 Bulukumba, mengajar mata pelajaran seni budaya. Oke, itu mungkin cukup untuk biodata saya. Berapa tahun nih Kak jadi guru? Saya mulai mengajar tahun 2012, itu sudah berapa tahun ya? Sudah 11 tahun. Ya, sudah Pak. Kalau yang kita apa yang kita ajarkan di sekolah, apa saja kecuali Selain mengajar SBK ya, saya kan sebagai pembimbing ekstrakurikuler, khususnya musik tradisional, drum band, sangga seni ya, dan lain-lain semacam itu. mengapa memilih menjadi guru? Oke, kenapa saya memilih jadi guru? Sebenarnya tujuannya kan satu, Ji, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu, Ji. Pertanyaan kedua, arti guru menurut Bapak? Guru bagi saya itu adalah sosok sebagai pendidik, sosok sebagai ayah, sosok sebagai pengganti orang tua, sekaligus sosok teman curhat bagi anak-anak, seperti itu, menurut saya. Iya. Kalau apa yang menjadi kekuatan terbesar menjadi guru? Kekuatan terbesar sebenarnya untuk menjadi seorang guru, guru kan punya motto tuturi handayani, artinya dalam pertemuan agama bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Sebenarnya itu sebenarnya motivasi, pahlawan tanpa tanda jasa, itu sebenarnya. Mau maaf Pak, apa kelemahan Bapak dalam menjadi guru? Sebagai kelemahan sih sebenarnya, kelemahan saya tidak bisa melihat anak-anak ketinggalan atau keterbelakangan dalam soal pendidikan, terutama di Indonesia ini. Kalau menurut Bapak, apa sih bedanya mengajar dengan mendidik? Mengajar itu sama halnya dengan menuntaskan kurikulum tanpa memperhatikan apakah pelajaran itu dapat dicerna sama anak-anak atau tidak. Sedangkan sebagai seorang pendidik itu bagaimana menuntaskan kurikulum atau KD yang ada dan anak-anak mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi sebenarnya sebagai seorang pendidik itu bedanya. Kalau gaya belajar Bapak dan strategi apa yang digunakan untuk mengajar siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Oke, kalau saya sih lebih senang bagaimana memberikan tantangan ke anak-anak. Contohnya dalam metode pendidikan itu kan ada beberapa metode. Yang pertama, kalau saya yang sering saya gunakan adalah metode discovery learning. Discovery learning itu bagaimana saya memancing anak-anak untuk mencari atau memancing anak-anak untuk belajar sendiri, bagaimana mencari jawaban atau mencari solusi dari apa yang saya berikan. Seperti itu. Kalau makna kurikulum menurut Bapak? Makna kurikulum itu sebenarnya pemerataan atau kesamaan antara pendidikan di pusat dengan di bawah, itu sebenarnya inti kurikulum. Artinya panduan supaya guru itu tidak melenceng dari apa yang sudah ditetapkan di Indonesia ini. Selanjutnya, menurut Bapak, kelas yang ideal itu seperti apa? Oke, kelas yang ideal itu sebenarnya bagaimana kita menciptakan suasana dalam kelas itu. Anak-anak tidak merasa tegang, anak-anak juga tidak merasa terlalu terbebaskan, tapi mereka merasa bahwa dalam kelas itu merupakan kelas yang mereka menganggap dalam itu keluarga, teman, sahabat. Sebenarnya kondisi seperti itu yang harus diciptakan dalam proses pembelajaran. Apakah Bapak setuju bahwa setiap anak itu cerdas? Jelaskan menurut alasannya kenapa. Menurut saya sih semua anak-anak cerdas. Menurut saya
Cuman kecerdasan itu kan berbeda-beda. Ada yang cerdas di bidang tertentu, ada juga yang cerdas di bidang secara umum. Tapi pada umumnya sih semua anak-anak cerdas. Cuman tinggal bagaimana guru ini mengelola atau mencari kemampuan anak itu sendiri. Kalau menurut Bapak tentang labeling pada siswa itu bagaimana? Labeling kepada siswa itu sebenarnya tidak masalah bagi saya. Yang penting labelingnya itu dalam hal yang positif, bukan yang hal negatif ya. Maksudnya negatif ini menjudge anak-anak bahwa oh ini kelompok bodoh, ini kelompok yang sedang, ini sebenarnya tidak bisa. Kecuali kalau kita melabeling anak-anak bahwa anak-anak ini dia kemampuannya di bidang ini. Jadi kita tidak menuntut anak-anak untuk hebat di dalam mata pelajaran kita, karena dia kan punya kemampuan di bidang lain. Saya anggap labeling itu perlu untuk bidang seperti itu, Ji. Yang penting yang positif, jangan yang negatif. Kalau mengolah kelas yang sudah tidak kondusif, Bapak itu bagaimana? Kalau saya sih untuk mengolah kelas yang sudah tidak kondusif itu bagi saya pertama bagaimana membuat suatu perhatian khusus ya, seperti apakah kita menceritakan tentang arti kehidupan, apakah kita memberikan mereka candaan yang tidak melenceng dari pendidikan. Maksudnya banyak-banyak candaan, tapi candaan itu memberikan nasihat yang baik buat anak-anak. Seperti itu. Oke, selanjutnya Pak, ceritakan seorang guru yang memotivasi atau menginspirasi Bapak dalam menjadi guru. Oke, sebenarnya saya terinspirasi dari dua orang ini. Yang pertama adalah guru saya, itu Pak Dula. Pak Dula itu orangnya dia tegas, aslinya tegas. Kenapa? Dia itu ketika berucap dia tidak pernah menarik kata-katanya. Kemudian yang kedua itu adalah guru saya Pak Mustari. Dia itu orangnya tegas tapi santai. Maksudnya tegas tapi santai. Ketika anak-anak tidak fokus dalam suatu pelajaran atau tidak fokus dalam pembelajaran itu, dia tidak masalah ketika anak-anak itu keluar untuk mempreskan atau memperbaiki dulu moodnya, baru masuk lagi belajar. Seperti terinspirasi dari itu. Kemudian dia orangnya selalu bijak dalam mengambil keputusan. Maksudnya bijak dalam mengambil keputusan. Dia tidak pernah memaksakan burung untuk berenang, dan dia juga tidak pernah memaksakan harimau untuk mengeong. Saya terinspirasi dari situ. Kalau cara Bapak mengevaluasi pembelajaran itu bagaimana? Untuk mengevaluasi pembelajaran, bagi saya, karena saya guru seni budaya, karena kan ini kan tergantung dari apa yang diajarkan. Kalau saya sih dari sebagai guru seni budaya, mengevaluasi hasil siswa itu tergantung bagaimana apakah dia tertarik dengan pelajaran kita. Ketika dia tertarik, apa yang dihasilkan dari pembelajaran kita, itulah hasil evaluasinya. Karena bagi saya nilai angka-angka itu kan tergantung dari mutak. Kapan mutak baik kan pasti tinggi-tinggi nilainya, kapan mutak jelek itu kan pasti rendah-rendah nilainya. Jadi hasil evaluasi saya bagaimana dari cara mengajar saya ini anak-anak dapat mengaplikasikan di dunia luar pada dunia madrasah ini, dari dunia sekolah ini. Seperti itu cara aku mengevaluasi. Seandainya Pak, kalau misalkan ada murid atau siswa yang melanggar dalam kelas atau di luar kelas, bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut? Oke, dalam proses pelanggaran ini, apakah dia pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika, saya sih menganggap begini, anak-anak yang sering melanggar itu bukan racun di dalam sekolah itu, tapi bagaimana kita membina anak-anak ini, menasihati anak-anak ini supaya dia mengikuti aturan yang ada. Karena anak-anak yang sering melanggar itu, saya yakin dan percaya itu anak-anak cerdas. Kenapa? Karena dia sudah selalu mencari sesuatu, bagaimana caranya membuat kesalahan, bagaimana caranya, karena mereka kan pasti anak yang selalu mau dibilang nakal, selalu bisa dibilang hebat, tapi cara kita itu bagaimana kekurangannya itu dijadikan kelebihan. Jangan menjudge mereka bahwa oh ini yang sering melakukan pelanggaran makanya kita tidak perhatikan, tidak, justru terbalik. Kita harus sering memperhatikan anak-anak yang sering melakukan pelanggaran supaya apa yang dilakukan itu menjadi
pelajaran buat mereka bahwa ketika dalam menempuh dunia pendidikan dan kita sudah melakukan itu, maka tidak ada hasil yang akan kalian dapat. Ya. Terus harus selalu dinasihati, jangan dijauhi. Nah, Seandainya tuh Pak, suatu saat Bapak mendapatkan kritikan dari seseorang, bagaimana Bapak mengambil tindakan dengan kritikan tersebut? masalah kritikan, Ya. semua orang kan berani mengkritik. Bagi saya sih, ketika kritikan itu membangun, kenapa tidak? Ketika kritikan itu tidak membangun, bagi saya sih nggak perlu didengar. Cukup kritikan membangun saja, karena yang bisa menilai seseorang itu bukan orang itu sendiri, tapi orang lain yang bisa menilai orang Ya. itu. Terus kalau misalkan Bapak mendapatkan siswa yang kurang minat dalam belajar, bagaimana Bapak memotivasi siswa tersebut? Oke. Ketika ada siswa yang kurang minat dalam pelajaran kita, berarti itu kan, makanya di situ kan ada muncul metode seperti apakah yang cocok membuat anak-anak. Apa kan begini, ada anak-anak dia senang ketika kita mengajar sambil bermain. Ada anak-anak senang ketika pelajaran itu betul-betul secara formal. Ada juga anak-anak dia senang ketika dimarahi. Itu kan kita melihat dari karakternya saja anak-anak. Ketika yang beberapa karakter ini pola seperti itu yang kita gunakan supaya mereka tertarik dengan pelajaran kita. Pertanyaan terakhir Pak, Ya. masalah apa yang paling besar yang pernah Bapak dapatkan dalam mengajar, dan bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Oke, masalah terbesar sebenarnya di dunia pendidikan kita, karena kita kan sekarang kan ada hak asasi manusia. Ketika anak-anak dikerasi, dipukuli, beda dulu kan kita sering dipukuli, kita sering dihantam oleh guru-guru kita ketika kita melakukan kesalahan. Dan sekarang ini kan tantangan besar buat kita kan tidak bisa seperti itu, karena ada hak asasi manusia, hak asasi anak-anak ya, hak asasi anak-anak. Jadi metode kita bagaimana cara mendisiplinkan anak-anak itu bukan dari segi pukulan, tapi dari segi hukumannya pun itu harus hukuman mendidik. Contoh, misalkan mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan pelanggaran, mereka melakukan mungkin bolos atau apa, cara kita menghukum mereka, apakah kita suruh ke depan tiang bendera untuk hormat, apakah kita suruh ke depan tiang bendera untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pertama dia bersifat hukuman, yang kedua dia juga bersifat pembelajaran apa, misalkan hormat di depan tiang bendera, supaya mereka tahu bahwa betapa susahnya namanya hormat di depan bendera. Kemudian kedua, hukuman menyanyi di depan tiang bendera itu bahkan mereka hafal lagunya. Itu kan berupa hukuman tapi berupa pembelajaran juga. Sistem seperti itu yang dilakukan sekarang. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.